Novita Fatmawati Hadiraku. Muhammad Ruji Hadir. Muhammad Rizki Aimatul Uyun Hadiraku. Dewi Alistia Hadiraku. Muhammad Hasan. Hadir, Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak berangkat semua ya. Gitu. Nah, minggu kemarin kita telah berdiskusi tentang fungsi iman kepada hari akhir. Ada yang masih ingat iman kepada hari akhir? Saya Bu. Ya, apa? Yaitu memantapkan diri bahwa kesenangan hidup di dunia sangat kecil. Pertama adalah memantapkan diri bahwa kesenangan di dunia sangat kecil. Artinya sehingga kita akan mementingkan dunia di akhirat dan harus menjalankan perintah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua selanjutnya ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya. Yang kedua kemarin ya, yang saya ingat dan saya tulis di sini itu memotivasi diri untuk meningkatkan amal saleh dan menjauhi segala kemaksiatan. Ya, itu adalah salah satu iman kepada hari akhir. Terus yang ketiga, ada yang masih ingat? Iya. Bu, saya Bu. Ya. Yaitu menumbuhkan sikap ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Ya, yang ketiga adalah menumbuhkan rasa ikhlas beribadah kepada Allah. Nah, artinya apabila kita melakukan suatu ibadah yaitu misal berupa sholat, puasa, sedekah, zakat dan lain sebagainya, kita harus lillahi ta'ala secara ikhlas. Sekarang pada hari ini kita akan berdiskusi tentang perilaku kita untuk mencerminkan kepada hari akhir. Nah, setelah mempelajari materi pada hari ini, diharapkan nanti kalian bisa mengetahui pengertian perilaku yang mencerminkan kepada hari akhir dan mampu mengetahui manfaat dan juga hikmah dari perilaku yang mencerminkan kepada hari akhir. Dan juga jangan lupa nanti kalian bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, bisa di rumah, di masyarakat, di sekolah dan sebagainya. Begitu ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk beriman kepada hari akhir? Ada yang tahu? Yang pertama? Ya, apa? Menunjukkan sifat kepribadian ya, yang pertama adalah menunjukkan rasa keteladanan di mana saja kita berada, maupun di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada. Itu adalah salah satu perilaku yang mencerminkan kita kepada hari akhir. Nah, yang kedua, ada yang tahu? Saya Bu. Ya, apa Bu Dewi? Mempererat tali persaudaraan dengan sesama muslim dan berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, yang kedua adalah mempererat tali persaudaraan dan berbuat baik kepada setiap manusia sebagai seorang muslim dan saling membantu. Adalah salah satu perilaku mencerminkan kepada hari akhir. Nah, yang ketiga, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Pak Hasan. Memperbanyak mencari dan mempelajari ilmu agama agar berhadapan dalam kehidupan masyarakat tidak jauh melenceng dari aturan Islam. Ya, benar. Yang ketiga adalah mencari dan menuntut ilmu. Artinya kita sebagai seorang muslim, seorang makhluk Allah harus wajib mencari ilmu dan menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Atau ada yang perlu dipertanyakan atau tidak? Tidak Bu. Sampai saat ini tidak, Bu. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan tiga kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Nah,
lingkaran untuk kelompok pertama berada di tengah, dan selain kelompok pertama yaitu 2 dan 3 berada di luar lingkaran. Silakan membentuk lingkaran. Nah, sekarang guru akan membagikan kertas satu persatu setiap kelompok. Nanti kalian yang kelompok 1 saya beri pertanyaan, yang 1 untuk notulen bisa mencatat pertanyaannya nanti. Terus yang 1 lagi nanti bisa mempresentasikan sebagai fasilitator. Itu ya Nana? Siap, Bu. Untuk kelompok 1 pertanyaannya yang pertama. Nah, kita sebagai seorang manusia hamba Allah yang hidup di muka bumi ini pastinya tidak selalu melakukan kebaikan. Pasti ada perbuatan yang buruk, atau itu melakukan dosa atau yang jelek-jelek. Nah, pertanyaannya, apa yang kamu lakukan jika terbesit di hati untuk melakukan dosa? Padahal kamu tahu bahwa hari kiamat itu akan datang. Untuk kelompok pertama, untuk mendiskusikan pertanyaannya terlebih dahulu, waktunya saya beri 5 menit. Sekarang kelompok 1 bisa presentasi, fasilitator bisa menyampaikan pendapatnya. Kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan, apa yang kamu lakukan jika terbesit di hati untuk melakukan dosa apabila kamu yakin kiamat akan datang? Kami menjawab, mengingat yang pertama, mengingat Allah, yang kedua istighfar, yang ketiga berpikir lebih jernih bahwa apa yang kita berbuat di dunia maka kita akan menerimanya kelak di akhirat. Nah, apa yang kamu lakukan jika terbesit di hati untuk melakukan dosa padahal kamu tahu bahwa hari kiamat itu akan datang? Yaitu jangan dengan beristighfar, selalu ingat Allah, dan selalu berpikir. Nah, untuk kelompok 1 terima kasih. Kemudian untuk kelompok 2 bisa berpindah tempat di posisi kelompok pertama. Silakan kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 bisa dicatat pertanyaannya. Nah, kita sebagai seorang muslim, seorang hamba Allah yang hidup di bumi, pastinya yakin bahwa makhluk hidup di dunia ini pasti akan masuk. Nah, pertanyaan, apakah hikmah yang bisa diambil dari peristiwa meninggalnya seseorang? Bisa didiskusikan dan akan memberi waktu 5 menit. Berikutnya sudah bisa. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan fasilitator bisa diungkapkan pendapatnya. Bu, setelah berdiskusi dengan teman saya, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa meninggalnya seseorang? Yang pertama yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, meyakini bahwa seluruh makhluk hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian, dan Allah bisa mencabut nyawa kapan saja dan di mana saja kita
berbeda. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok dari anak. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa meninggalnya seseorang yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah dan meyakini bahwa makhluk hidup itu pasti akan mati. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3 bertempat posisi kelompok 2. Silakan kelompok 3. Untuk pertanyaan kelompok 3 bisa dicatat terlebih dahulu ya nanti pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa yang kamu lakukan jika ada salah satu teman atau tetanggamu melakukan dosa padahal dia mengaku bahwa beriman kepada hari akhir. Sekarang berdiskusi kepada temannya, nanti bisa dipresentasikan. Guru beri waktu 5 menit. Untuk kelompok 3 bisa dijelaskan oleh fasilitator. Silakan berdiri. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang tadi. Apa yang kamu lakukan jika ada salah satu anggota keluarga ataupun teman yang masih sering melakukan dosa padahal dia mengakui beriman kepada hari akhir? Dengan jawabannya dengan kita menegurnya secara sopan terlebih dahulu. Jika tidak bisa menasihati dengan sopan, maka kita menasihatinya, tapi jangan sampai menyinggung perasaannya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Jawaban semua? Tidak, Bu. Ada yang masih ingat pembelajaran hari ini tadi? Bisa disebutkan sifat perilaku yang mencerminkan kepada hari akhir. Yang pertama tadi apa? Menunjukkan sikap keteladanan di mana saja kita berada. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Mempererat tali persaudaraan dengan sesama muslim dan berbuat baik kepada sesama manusia. nah yang ketiga, Memperbanyak mencari dan mempelajari ilmu agama agar terdapat dalam kehidupan masyarakat tidak jauh melenceng dari aturan Islam. yaitu adalah salah satu perilaku yang mencerminkan kepada hari akhir. Nah, pada hari akhir tersebut ditandai dengan tertiupnya trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat siapa? Israfil. Ya, malaikat Israfil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Bu Guru akan memberi tugas untuk pertemuan yang akan datang. Sekarang buka LKS halaman 70. Nah, di situ ada penugasan. Ada 3 penugasan. Yang pertama apa? Yang pertama, Saya meyakini bahwa kelak akan terjadi hari akhir. ya, yang pertama adalah saya meyakini bahwa kelak akan terjadi hari akhir. Nah, kalian bisa berikan tanda centang. Berikan tanda centang. Berikan tanda centang. Seperti ini ya. Pada kolom yang sudah yang telah tersedia di situ. Nanti centang setuju atau tidaknya menurut pendapat kalian masing-masing. Terus yang kedua ada apa?